Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Masih melanjutkan hadis yang ke-6, hadis yang ke-8 pada pertemuan yang lalu, yaitu hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu yang mempraktekkan bagaimana tata cara wudhunya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca al-ma'na al-ijmali, makna secara global pada hadis tersebut. Maka kita baca pada makna yang kelima. Fil haditsaini yuzkaru 'inda al-madmadati wal istinsyaqi annahu yudkhilu yadan wahidatan. Pada dua hadis, ini hadis yang ke-7 dan yang ke-8, hadis Utsman bin Affan dan Abdullah bin Zaid, disebutkan pada dua hadis tersebut indal madmadah, ketika berkumur-kumur, wal istinsyaq, dan ketika beristinsyaq, yang memasukkan air ke hidung, annahu yudkhilu yadan wahidatan, bahwasanya beliau ini memasukkan satu tangan saja. Nah, sehingga ketika madmadah, ketika berkumur-kumur atau istinsyaq, itu menggunakan satu tangan, yakni satu telapak tangan dimasukkan ke dalam bejana, atau ketika pakai keran dengan satu telapak tangan kanan. Kemudian air yang berada di telapak tangan kanan tersebut digunakan untuk madmadah, untuk berkumur-kumur, sekaligus untuk istinsyaq, dihirup ke hidung, dimasukkan air ke dalam hidung dengan cara menghirupnya. Kemudian setelah itu baru istinsyaq otomatis, ini dikeluarkan air yang ada di mulut setelah berkumur-kumur. Demikian juga setelah beristinsyaq, memasukkan air ke hidung, maka dikeluarkan. Ini menggunakan satu tangan, yaitu tangan kanan. Kemudian wa fi hadzal hadits dzukira annahu adkhala yadayhi 'inda ghuslihima. Dan disebutkan pada hadis ini hadis yang ke-8, bahwasanya beliau Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, beliau memasukkan kedua tangannya ketika membasuh kedua tangan sampai siku. Nah, tetapi disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah taala alaih, yang dimaksud dengan memasukkan kedua tangannya, adalah memasukkan masing-masing tangannya satu persatu. Ya, satu persatu. Ya, dimasukkan tangannya ke dalam bejana satu persatu, karena dia akan membasuh tangannya yang sebelah kanan, baru kemudian tangannya yang sebelah kiri. Otomatis nggak bisa dua-duanya. Sehingga yang dimaksud adalah memasukkan masing-masing tangannya ketika membasuh tangan kanan, berarti memasukkan tangan kirinya, kemudian dengan tangan kiri digunakan untuk membasuh tangannya dari jari sampai ke siku. Sikunya harus terkena, dibasahi secara keseluruhan. Baru kemudian dengan telapak tangan kanan digunakan untuk membasuh tangan kirinya. Nah,
Digunakan untuk membasuh tangan kirinya sampai ke kedua siku. Artinya kedua siku tersebut harus juga terkena basuhan air wudhu. Kemudian wa man taharraka bi yadayhi aqbala bihima wa adbara marratan wahidatan. Dan disebutkan pada hadis ini di mana beliau mengusap kepala dengan mengusap, bukan membasuh, masaha, yang mengusap kepala dengan kedua tangannya. Aqbala bihima wa adbara marratan wahidah. Di mana beliau memperjalankan kedua tangannya tadi untuk mengusap kepalanya, dijalankan dari depan sampai belakang dan kembali ke depan. Ini sebanyak 1 kali. Atau bisa dari belakang ke depan, kemudian dikembalikan ke belakang lagi sekali. Nah, ini mengusap kepala, biyadaihi, dan telinga termasuk bagian dari kepala, sehingga diusap juga 1 kali. Qala Abu Dawud, berkata Abu Dawud, ahadits as-sihah kulluha tadullu ala anna mashar ra'si marratan wahidatan. Seluruh hadis-hadis yang sahih menunjukkan bahwasanya mengusap kepala itu cuma 1 kali saja. Sehingga cukup mengusapnya 1 kali saja, tetapi dengan memperjalankan ke belakang kemudian ke depan, atau dari sini ke depan kemudian ke belakang. Cukup sekali. Enggak boleh 2 kali atau 3 kali. Berbeda dengan anggota tubuh yang lainnya, anggota wudhu yang lainnya, ini sampai 3 kali. Adapun untuk kepala, khusus mengusap kepala beserta telinga, itu marratan wahidatan, cukup sekali saja. Qala Ibnu Mundzir, berkata Ibnu Mundzir, inna sabita 'ani Nabi alaihi salatu wassalam fil mashi marratan wahidatan. Sesungguhnya hadis yang sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam di dalam mengusap kepala cuma 1 kali saja. Enggak boleh 2 kali, enggak boleh 3 kali. Paham Pak Chandra? Cukup sekali saja. Nah, kemudian yang keenam, al-hadits sarraha bi ghusli rijlaini wa huna lam yadhkurhu. Di dalam hadis ini disebutkan secara jelas membasuh atau mencuci kedua kaki. Walaupun dalam sebagian riwayat tidak disebutkan membasuh kedua kaki. Tetapi wa ghusluhuma minal furudil muttafaq 'alaiha. Tetapi para ulama sepakat bahwasanya membasuh atau mencuci kedua kaki termasuk dari kewajiban-kewajiban di dalam berwudu. Di mana wudu itu enggak akan sah tanpa membasuh atau mencuci kedua kaki. Fala yakunu fi tarki dzikrihima huna ma yadullu ala adami wujubi ghuslihima. Sehingga ketika pada sebagian hadis, pada sebagian riwayat tidak disebutkan membasuh kedua kaki, tidak berarti menunjukkan tidak wajibnya untuk membasuhnya. Karena para ulama sepakat bahwasanya membasuh kedua kaki hukumnya wajib, juga berdasarkan nas Al-Qur'anul Karim. Berdasarkan nas Al-Qur'anul Karim terkait dengan tata cara wudu, maka disebutkan di situ membasuh kedua kaki. Nah, kemudian yang ketujuh, yuqadu min hadza jawazu mukhalafati a'dha'il wudu. Diambil faedah dari hadis ini bolehnya untuk berbeda-beda di dalam membasuh anggota wudu. Bitafdili ba'dihha 'ala ba'd. Boleh untuk berbeda-beda, sebagian dilebihkan atas sebagian yang lainnya. Nah, sehingga boleh pada basuhan tangan misalnya membasuh 3 kali tangan kanan, kemudian tangan kiri
sekali atau 2 kali. Demikian juga pada wajah atau demikian juga pada kaki. Ya tidak harus sama, 3 kali, 3 kali, 2 kali, 2 kali, sekali, boleh berbeda-beda. Minimalnya sekali, maksimalnya paling sempurna adalah 3 kali. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, beliau terkadang membasuhnya sebanyak 2 kali. Wa anna at-tadlis wa sifatul kamilah wa madunaha yuzdi. Adapun jumlah 3 ini merupakan tata cara yang paling sempurna. Adapun kalau kurang dari 3, 2 atau 1 itu sah, cukup, mencukupi. Kama sahhat bidzalika ahadits, sebagaimana ditunjukkan pada hadis-hadis yang sahih. Nah, kemudian yang terakhir, ikhtalafal ulama fil bada'ati bil masjid. Para ulama berselisih pendapat terkait dengan area untuk memulai pengusapan kepala. Apakah untuk mulai mengusap kepala itu dari depan atau dari tengkuk? Dari depan atau dari tengkuk, dari belakang? Fahiya minal muqaddam ilal mu'akhir, yaitu apakah dari depan ke belakang. Inda Ibnu Daqiqil Id, yani menurut pendapat Ibnu Daqiqil Id, yakni dari depan ke belakang, kemudian ditarik lagi ke tempat dia memulai. As-San'ani, demikian juga disebutkan oleh Al-Imam As-San'ani. Wa fahima ba'duhum, sementara sebagian ulama memahami min qaulihi, dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam, dari hadis tersebut, fa'aqbala bihima wa adbara. Fa'aqbala bihima wa adbara annal masha min mu'akhari ra'si ila muqaddamihi. Nah, karena kalimat fa'aqbala bihima, dia menjalankan ke depan dengan kedua telapak tangannya. Sehingga menjalankan ke depan, sebagian ulama berpendapat dari belakang, berarti dijalankan ke depan. Nah, wa adbara, baru kemudian dibelakangkan lagi. Nah, secara zahir hadisnya seolah-olah seperti itu. Annal masha min mu'akhari ra'si, bahwasanya pengusapan itu dari bagian belakang kepala, bagian tengkuk ila muqaddamihi, ke bagian depan. Summa yu'adu bil yadaini ila faqar ra's, kemudian dikembalikan dengan kedua telapak tangan tersebut ke bagian tengkuk kepala ini, belakang. Nah, sehingga terjadi perbedaan pendapat, semuanya boleh. Apakah dari depan ke belakang, kemudian dikembalikan lagi ke depan, atau dari belakang ke depan, dikembalikan lagi ke belakang. Nah, semuanya boleh. Baik, ini faedah dari hadis yang ke-8. Kita lanjut berikutnya pada hadis yang ke-9. Hadisnya pendek, Pak Toko bisa dihafal. Nah, Anna Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, ini wajib dihafal, kalau kemarin sunnah. Nah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau bersabda, beliau berkata, kana Rasulullah alaihi salatu wassalam yu'jibuhu tayammunu. Perhatikan harokatnya, kalau ada yang beda disampaikan ya. Terkadang mungkin nuskhahnya beda. Ana sama antum kebetulan beda cetakan. Karena Rasulullah alaihi salatu wassalam yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Sama enggak? Nah, Al-Bukhari wa Muslim. Kata Aisyah, jadi istri baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam, kana Rasulullah alaihi salatu wassalam, kebiasaan Rasulullah alaihi salatu wassalam yang biasa dilakukan oleh beliau, yujibuhu tayammunu, beliau menyukai untuk tayammun. Tayammun yakni memulai dari anggota badan yang kanan dulu. Memulai dari yang kanan dulu.
memulai dari yang kanan dulu. Fi tanahulihi, ketika memakai sandal. Ketika memakai sandal. Sehingga panjenengan ketika memakai sandal mungkin selama ini kurang perhatian, ya, kurang perhatian. Maka ketika sudah mempelajari hadis ini, Nabi SAW menyukai ketika memakai sandal itu dimulai dari kaki yang sebelah kanan dulu. Ya, selama ini Pak Chandra dari kaki apa? Kanan ya. Nah, Pak Asmonan juga atau bebas? Sorry. Dimulai dari kanan dulu ketika memakai. Wa tarajjulihi, demikian juga ketika menyisir rambut itu dimulai dari bagian yang sebelah kanan. Dimulai dari bagian yang sebelah kanan. Wa tuhuri, demikian juga ketika bersuci. Bersuci ketika membasuh tangan maka dimulai dari tangan dulu. Mulai dari tangan kanan dulu. Demikian juga ketika kaki mulai dari kaki kanan dulu. Nah, ketika berkumur mulai dari berkumur nggak ada kanan nggak ada kiri, ya. Maka pada anggota wudu yang kanan kiri yakni tangan, membasuh tangan dan juga membasuh kaki. Adapun telinga berbarengan, bukan kanan dulu. Wa tuhuri, demikian juga di dalam bersuci, wa fi sya'nihi kullih, dan di dalam seluruh kondisi dan keadaan beliau senang memulai dari bagian yang kanan dulu. Nah, nanti akan ada penjelasannya dan ada beberapa perkecualian. Gharibul hadis yujibuhu tayammun, yani yufaddilu taqdimal ayman 'ala al-aysar. Yujibuhu tayammun, yani beliau lebih mengutamakan untuk mendahulukan bagian yang kanan atas bagian yang kiri. Qala As-Sun'ani, berkata Imam As-Sun'ani, kullu fi'lin yuhibbuhu Allah wa rasuluhu fahuwa yadullu ala masyru'iyyatih. Nah, setiap perbuatan yang dicintai atau disenangi oleh Allah dan Rasulnya, maka ini menunjukkan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang disyariatkan. Berarti perbuatan tersebut adalah perbuatan yang disyariatkan bernilai ibadah. Bernilai ibadah. Karena ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbu Allah wa yarda min al-aqwali wal a'mal adh-dhahira wal batinah. Karena yang namanya ibadah adalah sebuah nama yang mencakup segala perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang lahir ataupun yang batin. Sehingga semua yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla itu adalah ibadah. Menunjukkan disyariatkannya perkara tersebut. Sehingga memakai sandal itu merupakan ibadah ketika kita mencontoh baginda Rasulullah SAW di dalam memakainya, yaitu dengan memulai dari yang sebelah kanan, memulai untuk mengenakannya dengan kaki yang sebelah kanan atau dari kaki yang sebelah kanan. Lisyirkati bainal ijab wan nadab. Namanya masyru' disyariatkan ini mencakup hukumnya wajib atau sunnah. Jadi ketika kalimat masyru', ada kalimat di dalam istilah agama itu masyru' disyariatkan, itu masih ada dua kemungkinan hukumnya wajib atau sunnah. Kemungkinan hukumnya wajib atau sunnah. Kedua-duanya diistilahkan dengan masyru', disyariatkan. Nah, kalau dalam perkara ini hukumnya bukan wajib tapi sunnah. Nanti akan dijelaskan. Kemudian yang kedua, fi tanahulihi, ketika memakai sandal, yakni ketika lubsu na'lihi, ketika memakai sandal.
Sehingga ketika memakai sandal itu seseorang memulai dengan kaki kanannya atau dari kaki kanannya apabila dia mengenakan sandal. Tetapi kalau dia melepas sandal, dimulai kaki apa Pak Topo? Kaki kiri. Pak Chandra, tolong lepas kaki apa? Kaki kiri. Pak Hasbanan, kaki kanan. Dengan sebelahnya kaki kiri. Pak Soleh, kaki kiri. Sebelum kita melangkah jauh, Ustaz. Nah, ini tadi di hadis ke-8 itu cara sebelum mengusap rambut. ya. Itu kan cukup 1 kali gitu. Nah, Tapi hadis sebelumnya kemarin, jadi yang anak pahami itu 3 kali, terus misal kuping. Nah, di sini yang sebenarnya itu yang mana gitu? yang kemarin 3 kali di mana? Kemarin Atau salah memahami? Pada hadis yang ke-7 kemarin disebutkan tsumma masaha bi ra'sihi. Kemudian beliau mengusap kepalanya. Adapun mengusap kepala yang kemarin kita jelaskan pada hadis yang ke-7. Pada faedah yang ke-6, ma yukhadhu minal hadis mashu jami'ir ra'si marratan wahidatan. Mengusap seluruh kepala 1 kali. Pada pertemuan sebelumnya juga disebutkan 1 kali. Pak Kasmanan, sekali apa 3 kali? 1 kali. Dari mana Pak Chandra tadi? Nah, 1 kali. Dari kemarin kita sebutkan kalau untuk bagian kepala tetap 1 kali. Mungkin bagian yang lain. rambut, Ya. ketengkuk, balik, Ya. terus kuping. Ya, sekali itu. Itu 1 kali usapan sudah. Nah, 1 kali usapan. Sehingga ketika seperti ini, begini tuh bukan 2 kali, tetapi hitungan sekali itu sempurna. Terus kemudian dikembalikan lagi, itu namanya sekali. Kalau segini baru setengah kali, baru 50%, belum sempurna. Nah, jadi pengusapannya sini, sebagaimana ketika kita membasuh tangan, walaupun mungkin berkali-kali begini, itu tetap dihitung sekali. Nah, tetap dihitung sekali sampai dia menyempurnakan di dalam membasahinya. Jadi ketika baru sekali begini belum sempurna, kembali lagi. Nah, ketika sudah sempurna tadi, basuh semuanya, ini baru dihitung 1 kali. Sehingga jangan sampai dihitung 3 kali, seperti sekali, 2 kali, 3 kali. Yang sini belum basah. Ini namanya belum 1 kali. Sampai terbasahi semuanya, itu baru dihitung sekali. Nah, pemahaman anak begini. Iya. Mengusap ini. 1, 2, 3. Nah, Terus kembali lagi 1, 2, dan 3 kali. enggak ada. Bukan. Iya. Itu. Jadi kalau bagian kepala 1 kali. Baik, ada lagi Pak Chandra? Mungkin bisa aja. Iya. Nah, alhamdulillah nggak terlalu jauh ya. Sebelum terlambat. Kita kembali kepada memakai sandal tadi. Ketika memakai sandal itu dengan kaki kanan. Kemudian ketika melepasnya itu yang betul adalah dengan kaki kiri. Ya, dimulai dengan kaki kiri. Nah, karena apa? Karena ketika dia melepas, itu artinya dia menanggalkan perhiasan yang sedang dia pakai dengan sandalnya. Sehingga ketika dia pakai sandal, namanya dia sedang berhias, ya kan? Sehingga kelihatan indah dia dengan memakai sandal, apalagi sandal apa gitu. Nah, ya. Ketika dia memakai, maka dia sedang berhias. Sehingga disukai ketika sedang berhias tadi,
yaitu dengan memulai dari bagian yang paling bagus, jadi bagian sebelah kanan, bagian kaki kanannya. Nah, ketika dia hendak melepaskan, itu melepaskan perhiasannya, maka dimulai dari bagian yang kiri, supaya bagian yang kanan tadi lebih lama waktu berhiasnya, ya kan? Paham nggak? Nah, sehingga ketika dia yang lepas, itu dimulai dari kaki kiri, supaya kaki kanannya itu lebih lama berhias dibandingkan kaki kiri. Nah, waktu berhiasnya itu lebih panjang, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Umdatul Ahkam, dijelaskan oleh beliau. Nah, demikian juga kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dikiaskan juga di dalam memakai sandal ini memakai baju. Sehingga panjenengan ketika memakai baju juga disukai untuk memulai dari yang sebelah kanan. Pakai baju ini kan ada dua, ada lengan kanan, ada bagian lengan kiri. Nah, lengan baju itu disebut dalam istilah bahasa Arab dengan kum. Ada al-kum al-aiman, ada lengan baju sebelah kanan, ada lengan baju sebelah kiri. Sehingga ketika panjenengan memakai baju disukai memulai memasukkannya dari lengan baju yang sebelah kanan. Jadi tangan kanannya masuk dulu ke lengan yang sebelah kanan, yang kebalik. Jadi kalau dibalik. Nah, kemudian setelah itu baru yang sebelah kiri. Nah, kalau melepasnya berarti mulai dari sebelah mana, Pak Chandra? Dari sebelah kiri. Nah, ketika dia memakai baju sedang berhias, sehingga sebelah kanan lebih lama waktu untuk berhiasnya itu. Demikian juga ketika memakai sirwal, memakai celana juga ada bagian kanan, ada bagian kiri. Ya, sirwal seperti yang dikenakan Pak Chandra, kanan, demikian juga kiri. Maka ketika memakai sirwal tadi itu mulai dari bagian yang kaki kanan dulu, dimasukkan ke bagian kanan, kemudian baru kaki kiri. Ketika lepas, dimulai dari bagian kaki kiri dulu, dilepas, baru kemudian kaki kanan. Ini ketika dilakukan merupakan bentuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi pakai sandal ibadah, pakai baju ibadah, pakai celana ibadah. Sudah berapa kali ibadahnya? Nah, ya Masya Allah, ini menunjukkan maha pemurahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak perkara-perkara ibadah yang itu mudah dan dimudahkan, ya, tetapi terkadang seorang juga nggak ingat, ya, apalagi ketika terburu-buru, ya pakai sandal, pakai saja, mau kanan atau mau kiri. Demikian juga ketika memakai baju. Nah, sehingga perlu diingatkan, saling tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabr. Ya, sehingga ketika keluarga melihat suaminya memakai sandal pakai kaki kiri, diingatkan. Ya, jangan pakai kaki kiri dulu, pakai kaki kanan. Nah, demikian juga ketika memakai baju, ya diingatkan. Toyib, jangan cuma lihat aja. Ustaz, ya, silakan. Bagaimana dengan perlakuan mereka yang terlahir dengan kondisi idal? Itu apakah nilai ibadahnya juga sama dengan yang yang normal gitu ya? Seperti itu. Jadi perlakuannya seperti apa itu? Idal itu gimana? Dilakukan dengan kiri. Idal. Kiri dari lahir. Ada kiri dari lahir. Apa Pak? Hah? Itu bukan karena kebiasaan, sehingga kebiasaannya memang dari kecil dia menggunakan tangan kirinya. Hatta menulis juga dengan tangan kiri, sehingga ketika besar tumbuh di atas kebiasaannya. Apa ada yang ketika lahir langsung tangan kirinya berfungsi? Nah, biasanya tumbuh dari kebiasaan. Ini sehingga penting diingatkan bagi para orang tua, terkhusus para ummahat, ya, untuk membiasakan anaknya tersebut dengan tangan kanan. Ya, alhamdulillah anak-anak nggak ada yang pakai tangan kiri. Artinya harus dibiasakan dengan tangan kanan. Itu biasanya kebiasaan yang ditempuh oleh anak, dilalaikan oleh kedua orang tuanya, dibiarkan. Nah, dia pegang pakai tangan kiri,
makan juga tangan kiri. Tapi kalau kita ingatkan dari awal, pindah ke tangan kanan, makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, ini dengan tangan kanan, terus ingatkan seperti itu, dan insya Allah nggak akan kidal. Nah, dan ketika dia kidal di dalam permasalahan yang masyru' seperti ini, di dalam permasalahan yang disyariatkan seperti ini, dia harus berupaya dan berusaha, ya, karena memang tangan kanannya mesti berfungsi, sehingga jangan dibiarkan dia makan dengan tangan kirinya. Berfungsi dengan tangan kanan kan, tetap punya fungsi tangan kanan ini. Kecuali kalau dia nggak punya tangan kanan, nah misalnya terpotong, cacat, nah terpotong tangan kanannya, ya sehingga dia dengan tangan kiri, dan itu dia niatkan ketika itu adalah dia niatkan berangan-angan, kalau saya memiliki tangan kanan, saya akan makan minum dengan tangan kanan, maka dia juga mendapatkan pahala yang sama. Kenapa dia dengan tangan kiri? Karena ada udzur dari cacat yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepadanya. Nah, tetapi kalau dia dengan kaki kiri pun tidak berdosa ketika dia pakai baju tadi atau pakai sandal tadi atau pakai sepatu tadi, nggak berdosa, cuma dia tidak mendapatkan pahala. Kalau ingin dapat pahala, ya, dan ini amalan yang sunnah dan mustahab, itu mencontoh baginda Nabi SAW karena beliau lebih mencintai mendahulukan bagian yang kanan. Nah, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga mungkin ada pertanyaan mana atau disebutkan faedah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini, bolehnya untuk memakai sandal. Ini hukum secara asal. Ya, fi tanahulihi, di dalam beliau memakai sandal ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW itu dahulu memiliki sandal, dan sandal beliau itu dua, yakni kaki kanan dan juga kaki kiri, ya. Sehingga mendahulukan yang kanan itu maksudnya juga ada kanan ada kiri, berarti kan dua. Ini faedah yang mungkin masya Allah. Nah, sehingga sandal beliau itu dua. Dari hadis ini bisa diambil faedah demikian. Nah, sehingga beliau kemudian menyukai untuk memulai di dalam mengenakan sandal itu dari kaki kanan terlebih dahulu. Dan dahulu juga Nabi Musa alaihissalam juga mengenakan sandal. Sebagaimana disebutkan dalam surat Thaha ayat yang ke-12, "Fakhla'na 'alaik." Maka lepaslah kedua sandal. Ini menunjukkan Nabi Musa alaihissalam itu memakai kedua sandal, memakai sandal jumlahnya dua. Nah, kemudian disebutkan oleh beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, mana yang lebih utama, apakah memakai sandal atau tidak memakai sandal? Nah, atau melihat kepada sisi maslahat, mana yang lebih bermaslahat baginya. Maka jawaban beliau bahwasanya hadza wa hadza, kedua-duanya perlu untuk dilakukan dan juga dicoba. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam sendiri beliau melarang para sahabatnya untuk sering-sering menggunakan alas kaki. Nah, dan beliau memerintahkan kepada para sahabat untuk terkadang melepas kedua sandalnya ataupun berjalan tidak memakai alas kaki. Ya, sehingga kedua-duanya dilakukan. Jangan pakai sandal terus ketika keluar, pakai sepatu terus, atau pakai kaos kaki terus. Nah, terkadang dilepas. Jangan pakai sandal, jangan pakai sepatu. Nah, di antara hikmahnya kata beliau supaya manusia itu, seseorang itu tidak terbiasa hidup manja, terbiasa di dalam kenyamanan. Pakai sandal kan lebih nyaman daripada nggak pakai sandal, ya kan? Nah, lebih nyaman pakai apa? Pakai sandal. Nah, kata beliau li alla yakuna an-nas katsir al-irfah, supaya manusia itu nggak sering-sering dimanja, sering-sering dibuat nyaman kakinya sehingga nggak pernah kena luka, nggak pernah kena duri, nggak pernah kena panas, nggak pernah kena batu, nggak pernah keinjak apa. Nah, sehingga kata beliau
kondisi manusia yang mereka sekarang ini, mereka seringnya itu memakai sandal, memakai sepatu di musim panas juga di musim dingin, ya. Terus menerus memanjakan diri mereka. Alam. Nah, sampai kata beliau, karena mereka terus menerus memanjakan kedua kakinya, sehingga engkau mendapati kedua kakinya itu seperti pipinya, nggak ada bedanya antara kaki sama pipi, sama-sama halus. Ya. Siapa yang kakinya kayak pipinya? Nah, Abu Farul kasar ya, tapi pipinya nggak kasar. Oh, pipinya halus. Saya kira pipinya kasar, kakinya kasar. Nah, ya. Karena anak baca ini ya senyum-senyum ini, masya Allah, asyik. Nah. Ya, hatta tajida asfala qadamihi mithla khaddihi. Sehingga kau dapati bagian bawah kakinya itu, telapak kakinya itu sama seperti pipinya, sama-sama halus. Nah, sehingga ketika dia mencoba untuk berjalan di atas tanah, dia nggak punya kemampuan mengeluh, mengadu. Nah, maka hada walad, yang seperti ini adalah keliru, salah, wa khilafus syar'i, dan menyelisih syariat. Karena Nabi SAW itu pun tidak selalu mengenakan kedua sandalnya. Ya, terkadang justru memerintahkan para sahabat untuk melepaskan sandalnya atau melepaskan sepatunya. Jangan pakai sandal, jangan pakai sepatu, jangan pakai kaos kaki. Jangan dibiasakan kedua kakimu itu manja. Nah, ini keliru, salah. Kata beliau, fa'awid nafsakal khusyuna hatta takuna rajulan bima'nal kalimah. Maka biasakan dirimu untuk terbiasa hidup keras dan hidup susah, kata beliau. Ya, jangan dibiasakan nyaman, sehingga kau betul-betul menjadi seorang lelaki tulen, rajulan bima'nal kalimah, betul-betul rajul, betul-betul seorang laki-laki yang enggak halus-halus banget. Ya. Tubuhnya berotot, kasar gitu. Itu rajul, itu seorang laki-laki, enggak halus. Ya, enggak halus, tapi halus. Kalau halus ya dikasari, artinya berlatih hidup kasar, hidup keras. Nah, angkat beban. Angkat beban ya Pak Abu Yusuf. Promosi ya. Baik. Kecuali memang ketika dia melihat di jalan tersebut itu banyak duri, kemudian juga akan memadaratkan kakinya, yang nggak apa-apa pakai sandal, pakai sepatu. Nah, dan ini lebih utama karena memang menghindari bahaya. Tapi kalau nggak ada apa-apa, ya dilepas sandalnya, dilepas sepatunya. Nah, jangan malu nggak? Pak Asmanan setelah taklim ini besok jalan-jalan jangan pakai sandal ya, di kampung, jalan-jalan, nggak usah pakai sandal. Nah, makanya orang-orang Badui itu kuat-kuat. Nah, orang di zaman dulu mungkin sudah mempraktekkan ini sehingga mereka juga kuat-kuat. Sehingga kita aja kalau mungkin di kerikil-kerikil itu nggak kuat, nggak tahan ya. Nah, sakit-sakit kakinya. Ya. Ini baru Anda baca faedahnya, tahu. Ya dicoba. Ya jangan terbiasa hidup enak kata beliau. Apalagi seorang laki-laki. Kalau seorang wanita yang memang menjaga, jangan wanita kasar-kasar ya. Yang ketiga, watarjulihi tasrih sya'ri rassihi wa lihiyatihi bil musdi. Baik, kita cukupkan karena sudah isya. Insyaallah kita lanjutkan poin berikutnya pada pertemuan mendatang. Naktafi bihadzal qadar, subhanaka bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiikum.